Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Hidayah. Saya di sini akan mewawancarai pemilik usaha pembibitan jamur dan budidaya jamur yang untuk tempat PKL mini saya. Dengan Bapak siapa ini dan sebutkan lokasi tempat pembibitan jamur ini, Pak. Silakan. Dengan Bapak Solihin, alamat Desa Bojong Beduk, RT 5 RW 2, Kabupaten Banjarnegara. Ini adalah alamat lengkap tentang usaha ini. Ya, Pak. Dari kapan mulai usaha ini didirikan, Pak? Dari sejak tahun 2019 hingga 2025 sekarang. Berarti 6 tahun ya, Pak? Iya. Ya, kira-kiranya 6 tahun, teman-teman. Ya, kita mari tanyai berapa omset pendapatan perharinya. Kalau per hari itu minimal ya rata-rata 30 kilo. 30 kilo per kilonya itu 14.000, kira-kira ya 420 lah per hari lah omset kita. Ya, cukup banyak ya, teman-teman. 420 itu per hari cukup banyak, teman-teman. Dari pembibitan jamur dan mulai pemasaran jamur ya, Pak. Pendapatannya. Ya. Jadi begitu tentang seputar usaha ini, dari kapan usaha ini didirikan, alamat lengkap usaha ini. Di next video saya akan memperhatikan dan menjelaskan pengolahan pembibitan jamur dari proses awal hingga proses akhir, yaitu sampai bertumbuhnya jamur. Ya, terima kasih ya Bapak Solihin. Iya, sama-sama. Ya. Saya akan memperhatikan dan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pengolahan pembibitan jamur dari proses awal hingga proses akhir, yaitu tumbuhnya jamur. Alat dan bahan yang kita perlukan pertama yaitu ada paralon, ada tutup plastik untuk mengunci atau menutup plastik ini yang berisi gerajihan, lalu ada botol untuk menanak gerajihan ini, lalu ada gerajihan. Langkah pertama yaitu gerajihan dimasukkan ke sini, seperti ini, lalu ditutup. Seperti ini. Jika sudah, tambah lagi. Lalu tambah lagi. Hingga berbentuk gunung. Jika sudah, plastik dimasukkan ke sini, dalam paralon. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita ambil ini alat untuk mengeluarkan gerajihan dari paralon ke dalam plastik ini, yaitu kayu seperti ini. Langkahnya seperti ini. Tenat seperti ini, lalu dari atas ditenat seperti ini. Sudah, kita ambil. Nah, jadinya seperti ini ya guys, seperti ini. Lalu fungsi tutup ini untuk mengunci ini. Nah, seperti ini. Lalu tinggal ditutup. Nah, jadi setelah proses ini maka akan ada proses pengukusan dan penanaman bibit jamur tersebut. Yuk kita simak prosesnya bagaimana. Ya, setelah selesai pemewadahan gerajihan kayu ke dalam
plastik ini yang sudah ditutup seperti ini, maka gerajian tersebut akan dikukus ke dalam tong yang seperti ini yang berisikan air seperempat tong. Ya, seperti ini. Proses pengukusan seperti ini berkisar 2-3 jam proses pengukusan. Guna pengukusan ini agar membunuh jamur-jamur bakteri agar jamur tumbuh lebih sehat dan bagus. Ya, setelah selesai dikukus, anggap saja ini sebagai contoh. Setelah selesai dikukus, bibit jamur dimasukkan ke dalam wadah yang berisi gerajian tersebut seperti ini. Bibit jamur dimasukkan ke dalam, lalu setelah diisi bibit jamur, gerajian ini didiamkan selama 1 bulan atau 2 minggu agar memutih seperti ini. Setelah memutih seperti ini, maka akan bertumbuh jamur. Setelah memutih seperti ini, tutup yang tadinya seperti ini dicopot seperti ini, dibukak agar jamur keluarnya keluar gitu. Keluarnya keluar. Terus sebagai contoh seperti ini. Saya akan contohkan yang sudah bertumbuh jamur. Ya, seperti ini contoh yang sudah bertumbuh jamur. Yang tadinya ditutup dengan tutup plastik yang berwarna hitam tadi, dicopot, lalu jamur akan keluar dan keluarnya sangat bagus. Nih. Seperti ini proses pengolahan pembibitan jamur dari awal sampai akhir sampai bertumbuh jamur seperti ini. Ya, seperti tadilah langkah-langkah dan proses pembibitan jamur dari awal sampai akhir sampai bertumbuh jamur. Sekian dari saya, Wisnu Hidayah, kelas 11 TP2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.